Itulah yang saya sebutkan. DPR ini kan selalu bicara atas nama rakyat. Jadi nggak perlu bikin pansus, nggak perlu bikin panja. Langsung aja panggil satu persatu. Tanya bagaimana hal ihwal terkait dengan pemagaran yang ada di Kabupaten Tangerang. Ini transparan, Bang. Dan kasusnya bukan sehari dua hari. Sejak 2001, 2002, 2003, dan seterusnya. Itu versi nelayan-nelayan yang ada di Kabupaten Tangerang. Sering dilaporkan, sering dikeluhkan. Karena ada aktivitas yang saya kira dari pagi sampai malam. Dan itu cukup mengganggu. Dan sekarang menguap. Ini adalah momentum bagaimana untuk mengungkap apa sebenarnya yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Tentu kita tidak mau ini hanya sebatas hore-hore, tepuk tangan, banyak apresiasi, sudah ada pembongkaran di mana-mana, tidak ada endingnya. Tapi kan Presiden Prabowo sudah mengatakan untuk dibongkar. Betul. Oleh karena itu, bagi saya ketika Presiden sudah turun tangan, nggak ada cerita kementerian-kementerian, pihak-pihak terkait termasuk DPR yang katanya selalu tegak lurus kepada pemerintah untuk tidak mengungkap setuntas-tuntasnya apa sebenarnya motif pemagaran yang ada di Kabupaten Tangerang ini. Karena saya sebut goib, karena pemiliknya nggak mau ngaku, nggak protes, dan tidak mau akan memperkarakan di jalur hukum. Di tempat yang lain, kalau kemudian disegel, dipagarin, protes, Bang. Di Kabupaten Tangerang, senyap. Seakan-akan tidak ada pemiliknya. Bahkan, Bang, kalau kita sebagai rakyat boleh berharap, kalau bisa pagar itu bukan TNI AL yang mencabut, mereka lah yang bikin, yang cabut sendiri, biaya sendiri, nyelam sendiri, biar repot sendiri. Ini yang mereka bikin huru-hara, kemudian negara yang bikin repot, kacau juga ini barang. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri ya. Oke, Bung Daniel, jadi target Anda Komisi 4 DPR ini mau dibawa kemana barang ini? Ya, tentu nanti nggak hanya Menteri KPKP yang kita panggil, juga kita akan melakukan RPPU, ya termasuk tadi yang sudah disinggung masyarakat nelayan yang terdampak, yang menyatakan mendirikan secara swadaya, termasuk perusahaan-perusahaan yang sempat muncul namanya. Oh, akan dipanggil juga? Ya, ada agenda seperti itu. Oke, kapan itu? Minggu depan, karena kan habis ini kita banyak kebentur hari libur, hari besar ya. DPR mengenal libur juga ya? Ya, tapi kan kalau yang dipanggil kan emang nggak ada kegiatan kalau resmi kan. Oh begitu, oke. Kantornya tutup. Kantornya tutup. Oke, baik. Pak Yayan, Ya. Ranpur sampai dikerahkan ya, kendaraan tempur itu. Betul lah. Jadi ini hanya masalah teknis. Jangan dilihat dari konotasi bahwa Ranpur pendaratan amfibi marinir diterjunkan, ini ada apa? Apakah seolah-olah negara ini sudah seperti Gawat apa? darurat gitu? Gawat darurat dan sebagainya. Enggak lah. Enggak ya? Tapi ini lebih ke masalah teknisnya. Sehingga pada hari Sabtu kita sudah melaksanakan pembongkaran dengan menggunakan tugboat yang tadi saya katakan memiliki power yang besar. Ternyata setelah dievaluasi pada hari Senin, Bapak Kepala Staf Angkatan Laut menghadiri undangan ke